Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial tentang Google Classroom. Kita akan membahas kelengkapan-kelengkapan untuk membuat pembelajaran kita lebih bersifat digital. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, kita langsung ke bagian tugas ini, di mana sebelumnya sudah kita bahas tentang kelengkapan-kelengkapan secara umum. Hari ini kita akan membahas bagaimana melengkapi bahan ajar yang sifatnya digital. Nah, pertemuan ini kita nanti akan spesifik membahas tentang poin-poin sebagai berikut. Intinya ada 3 macam sumber bahan ajar. Pertama dari Google, yang kedua dari berbagai macam situs penyedia PDF dan EPUB, yang ketiga adalah web interaktif. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu dan bagaimana memasukkan bahan ajar ini ke dalam Google Classroom kita. Nah, teman-teman, pada bagian bahan ajar dan referensi ini ada folder-folder ya, folder-folder untuk penyimpanan bahan ajar dan referensi. Pertama itu buku-buku pelajaran atau referensi yang nanti bisa kita download gitu ya dari berbagai situs. Nah, yang kedua itu web link. Jadi yang bersifat interaktif dan itu bisa kita dapatkan dengan mudah juga di internet. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan Google. Misalkan kita akan ingin menemukan buku IPS kelas 7 yang PDF, maka kita bisa cantumkan di pencarian PDF di sini. Nah, kemudian kita akan dapatkan buku-buku PDF dan kita bisa download dari sini. Yang kedua, kalau kita ingin mencari presentasi, berarti filenya PPT. Nah, kita juga bisa lihat, nah ini file PPT yang kita bisa download. Nah, cara yang ketiga, kita bisa temukan dengan klik ini, lainnya. Nah, kita cari buku, contohnya. Jadi, ini adalah buku SMP kelas 7 sejarah misalkan, atau IPS. Nah, ini bisa kita lihat yang relevan dengan kebutuhan kita. Nah, cara yang kedua adalah menemukan buku-buku PDF itu atau buku EPUB sekarang di beberapa situs pencarian seperti ini. bsd.pendidikan.id. Jadi ini buku sekolah digital yang isinya adalah buku-buku nasional. Ada Z Library, ini menyediakan berbagai macam buku internasional ya, pdfdrive.com, ipdf.pub, dan ada openlibrary.org. Pertama itu bsd.pendidikan.id, bukunya seperti ini. Jadi tidak hanya buku sebetulnya, ini juga bahan ajar video, tryout gitu ya, kurikulum dan seterusnya. Ini banyak sekali buku-buku yang bisa kita manfaatkan, bisa kita download. Yang berikutnya ini juga banyak sekali bahan atau buku-buku yang bisa kita akses dari sini. Ini set library namanya. Kita misalkan perlu buku geografi. Nah, kebetulan tadi sudah saya coba untuk mencari buku geografi. Ini bisa langsung kita temukan buku-buku geografi. Selanjutnya kita juga bisa lihat dari PDF Drive. Ini juga sama, dia penyedia buku-buku yang free yang bisa kita dapatkan. Misalkan kita akan mencari buku geografi. Nah, gitu. Ini diberikan buku-buku yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ada juga Open Library. Ini buku-buku sekolah ya, sesuai dengan tingkatan sampai dengan 10, 11, 12 ya. Jadi buku-buku yang bisa dimanfaatkan sampai dengan SMA. Kemudian ini juga
penyedia buku-buku juga. Link-link penyedia buku ini akan saya berikan di bawah tutorial atau di bagian deskripsi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jenis bahan ajar yang ketiga itu adalah web interaktif. Ini hanya sekedar contoh ya, jadi masih banyak lagi. Kita bisa manfaatkan YouTube, ada channel YouTube dan playlist, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian yang kedua, ada rumah belajar punya Kemdikbud, ada Google Earth ya, sekarang dengan model yang baru. Kemudian ada Arts and Culture dari Google. Ini juga materi ajar yang sifatnya itu hasil-hasil budaya. Nah, di YouTube ini banyak sekali bahan ajar yang bisa kita manfaatkan. Tentu saja setelah kita susun dengan baik. Cara menyusunnya ini dengan kita ambil channel ya, atau yang kedua namanya playlist. Nah, misalkan kita ingin mencari bahan ajar geografi. Nah, caranya difilter ini. Filter, kemudian kita bisa lihat pilihan ini. Dua pilihan ini. Channel. Nah, sehingga kita bisa subscribe gitu ya. Channel-channel yang memang membahas tentang geografi. Kalau tidak channel, maka kita bisa filter ini berdasarkan playlist, masih temanya geografi. Jadi playlist ini artinya daftar putar gitu ya, daftar materi yang sudah dikumpulkan oleh pengguna YouTube. Nih, berarti geografi, SBMPTN, UN dan untuk SMA gitu. Jadi isinya tentang itu saja. Ini ada 64 gitu. Ini persebaran flora fauna dan seterusnya ke bawah itu merupakan materi-materi geografi. Nah, misalkan kita mau ambil salah satu materi ini, kebetulan materi itu penting bagi kita, misalkan kita mau ambil materi tentang konsep pendekatan prinsip, ini kita klik. Nah, materi sudah terkumpul seperti ini. Nah, berikutnya web yang berisi tentang bahan-bahan ajar juga ada di. Nah, di sini juga menyediakan fitur-fitur, ada kelas digital, ada sumber belajar, ya, ada laboratorium maya, ada bank soal. Berikutnya ini contoh bahan ajar, sumber ajar dalam bentuk digital, itu bisa diambil dari google.com atau Google Earth ini. Ini sangat interaktif. Kalau misalkan kita ingin mencari posisi kita itu di mana, tinggal klik di sini misalkan. Memberikan informasi letak wilayah, kemudian cara pengukurannya, dan juga untuk membuat project. Nah, sumber ajar berikutnya ini bisa kita akses di artandculture.google.com. Ini isinya berupa materi-materi sejarah dan peninggalan budaya, kebudayaan-kebudayaan besar, sehingga ini sangat menarik dan interaktif. Nah, baiklah teman-teman, kita kembali ke sini. Bagaimana cara menyusun semua bahan ajar tadi ke dalam Google Classroom kita. Ini saya contohkan dua saja ya. Jadi setelah kita mendapatkan bahan ajar dan materi, tentu saja kita ingin susun. Caranya di sini kita edit, lalu kalau buku pelajaran tadi yang banyak adalah dari Kemendikbud misalkan, maka kita klik link. Nah, kita salin saja linknya tadi, link ini, copy atau salin ke dalam link kita di sini. Nah, sama saja dengan web link ini. Itu bagaimana caranya ya, kita edit web linknya, misalkan kita ingin menyimpan Google Earth misalkan. Nah, maka kita tambahkan link ini, kita salin Google Classroom kita tambahkan. Nah, kita simpan. Dengan demikian bahan ajar kita ini nanti isinya banyak referensi-referensi buku pelajaran dan web link. Nah, teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih.